heart, but they don't understood. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak menggunakan hati-hati mereka untuk mempelajari ilmu tauhid. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. They have eyes with which they do not see. Maka mereka mempunyai alat panca indera, mata, untuk membaca Al-Quran, untuk membaca adilatul tauhid, pendalilan dari tauhid, hanya menyembah Allah saja dan jangan membuat kesyirikan atas ibadah padanya. Mereka mempunyai mata. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. They have eyes with which they do not see. Walahum adanun la yasma'una biha. And they have ears with which they do not hear. Dan mereka mempunyai telinga, dan telinga ini adalah sumber kenikmatan untuk menuntut ilmu, mendengar MP3 atau menghadiri majelis ilmu tentang tauhid. Namun mereka mempunyai telinga, tetapi telinga mereka tertutup dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana? Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. They are even more. Those are like cattle. Mereka seperti binatang-binatang ternak, mempunyai telinga, mempunyai mata, mempunyai hati, tetapi hati mereka, mata mereka, telinga mereka hanya untuk memenuhi syahwat mereka. Syahwat lapar, makan. Syahwat haus, minum. Syahwat lihat betina di depannya, Nike. I'm sorry. Itulah dari ucapan Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. They are even more. Those are like cattle. Ulaika humul ghafilun. Those are the headless, misguided. Mereka orang-orang yang sesat. Maka ini menjadi pendalilan bahwa kenapa masih banyak orang-orang yang melaksanakan kesyirikan padahal Nabi telah diutus 1400 tahun yang lalu dan para masyayikh, para dai ilallah berada di mana-mana. Itulah tadi. Berapa dari mereka tidak memahami untuk kewajiban menuntut ilmu, dan bahkan bisa jadi mereka menuntut ilmu. Berapa orang yang datang ke Mesir, berapa orang yang datang ke Yaman, namun salah alamat. Datang ke Yaman, ke Tarim, bukan menuntut ilmu kepada markas-markas ahli sunnah di Yaman. Datang ke Tarim, Indah Sufia, kepada Sufia. Akhirnya diajari ngalap baratah dan diajari bagaimana untuk melaksanakan doa-doa kepada wali-wali mereka. Maka yang menjadi poin di sini adalah masih banyaknya orang-orang yang masuk terjerumus kepada limbah-limbah kesyirikan. Pertama karena kejahilan, karena bukan masalah tidak ada kajian ilmu, tetapi kajian ilmu banyak. Bahkan in this time bisa melihat MP3 di YouTube, di TikTok. Maka punya wifi, bukan sibuk TikTok, dengar dan lihat orang-orang joget, dan mempunyai wifi melihat YouTube yang baik dari kajian tauhid, bukan melihat top 10 dari lagu-lagu yang paling baik di Amerika, or top 10 dari film-film yang paling viral. Bukan itu. Tetapi untuk berdakwah, menuntut ilmu, namun mereka punya telinga tetapi tidak dipergunakan untuk menuntut ilmu, mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk menuntut ilmu, sehingga hati yang merupakan tempat disimpannya ibadah oleh Allah, Allah tutup karena menjauhi ilmu. Dan yang terakhir juga kebodohan penyebab dari mereka banyak masuk api neraka padahal Nabi telah diutus untuk mengajak kepada tauhid. Karena kebodohan, maka di dalam ayat yang lain yang kalian semuanya telah menghafal di surat Al-Mulk,
Allah berfirman, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Whenever a regiment is thrown into hellfire, its keepers ask them, did no warner come to you? Did no warner come to you? Maka di saat api neraka dilemparkan orang-orang yang durjana dari kafir, musyrik, munafik, terutama mereka yang para pendosa-pendosa yang keluar dari Islam. Di saat mereka dilemparkan kepada api neraka, bukan hanya para malaikat sibuk melemparkan begitu saja, tetapi mereka menghinakan mereka dengan the big question, pertanyaan yang besar. Alam ya'tikum nadhir? Alam ya'tikum nadhir? Did no warner come to you? Did no warner come to you? Apakah Allah tidak mengutus menyeru kepada kalian yang hidup di zaman Rasul? Apakah tidak datang Nuh kepada kalian? Tidakkah datang Musa kepada kalian? Tidakkah datang Nabi Muhammad mengajari tauhid kepada kalian? Dan yang hidup di zaman now, tidakkah datang dari asatidzah, dari para masyayikh yang mempunyai ilmu, mengajar kepada ilmu tauhid, mengajari kalian? Ini pertanyaan yang besar yang menyebabkan kenapa kalian masuk api neraka? Apakah tidak ada orang-orang yang menyeru kepada kalian? Maka pada saat itu tidak ada sifat berbohong. Semuanya berkata jujur, namun kejujuran mereka dan penyesalan mereka just the big regret, hanya penyesalan mendalam yang di akhir, yang tidak bermanfaat. Apa jawab mereka, orang-orang yang dilempar kepada api neraka ini, yang masuk api neraka karena kebodohan dari ilmu tauhid ini? Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. They said, of course, tentu, yes, na'am, iya, tentu. A warner came to us. Telah datang para rasul bagi yang hidup di zaman Rasul. Telah datang para asatidzah dan para masyayikh kepada kami. But we denied. Tetapi kami menolaknya. Tetapi kami tidak mau mengikutinya, denied. Kami kufur atasnya. Dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai'. And we say, Allah hasn't sent down anything. Datang benar kepada kami para ustaz, kepada kami para masyayikh, namun kami tidak duduk dengan mereka. Kenapa? Karena kami ingin datang kepada mereka. Ada yang mengatakan kepada kami, jangan duduk dengan para wahabiyin. Wahabi, golongan apa nih? Pokoknya jadi takut deh kami. Orang-orang wahabi. Wahabi itu apa? Nggak tahu. Pokoknya kata mereka wahabi, ya sudah, jangan ikut. Ya sudah. Akhirnya kami dustakan. Di saat kami mau ikut, oh jangan, mereka terorisme, mereka irhadiyun, mereka orang-orang yang radikalisme, pemikirannya buat bom bunuh diri, mati syahid, nikah dengan 70 bidadari. Itu. Padahal kita berlepas diri dari itu semua. Maka ini yang dikatakan oleh Allah, wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Mereka katakan para penyeru dan para dai datang, namun kami tidak menghadirinya, dan kami mengatakan bahwa mereka tidak menurunkan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Lalu apa jawaban para malaikat kepada mereka? In antum illa fi dhalalin kabir. So you are only in great error. Kalau komputer kita error karena virus, mendinglah kita ulang lagi, kita set ulang. Namun yang error adalah our mindset, pikiran kita dari hati kita yang error. Salah seperti tadi orang itu, di mana datang penyeru kepada kami tapi kami mendustakannya karena mereka wahabi, karena mereka teroris, karena mereka berpemikiran radikal, padahal tidak seperti itu. Maka dijawab oleh malaikat, in antum illa fi dhalalin kabir.
maka itu karena kamu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Lalu ditutup ayat ini dengan the big regret, penyesalan yang dalam dari orang-orang kelak, orang-orang kafir musyrik yang menjauhi dakwah, yang menjauhi dakwah tauhid, maka mereka menjadi penghuni neraka sa'ir dikarenakan kebodohan mereka dan tidak mau menuntut ilmu syar'i, terutama ilmu tauhid. Maka di akhir ayat disebutkan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, and they say, if we had heard or reasoned, we would not have been among the companions of the blaze. Maka jika kami dulu mendengar, seandainya kami dulu mendatangi majelis ilmu, laukuna nasma'u aw naqilu, dan kami memikirkan tentang ilmu yang diberikan oleh para ustaz-ustaz ini, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kita tidak akan pernah mampir dan singgah bahkan menjadi penghuni api neraka sa'ir yang forever, yang selamanya. Maka inilah yang bisa kita berikan. Dengan selesainya kajian Ba'da Fajar ini, maka telah resmi daurah perdana Imam Muqbil Al-Wadi'i di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i telah selesai. With the completion of this Ba'da Fajar study lecture, the first daurah of Imam Muqbil Al-Wadi'i has officially been completed. Insyaallah kita sambung dengan daurah yang kedua, dan daurah yang kedua tentunya kita tidak bisa dalam berdaurah ini untuk melaksanakan dengan diri kita sendiri. Maka daurah dibutuhkan kepada para pengisi kajian dan dibutuhkan juga kepada para hadirin. Kalau hanya para asatidzah yang datang, asatidzah memberikan kajian untuk siapa? Dan jika hanya para santri yang datang, santri mau diisi, ditransfer ilmunya oleh ustadz siapa? Maka butuh kepada ta'awun alal birri wa taqwa, butuh kepada simbiosis mutualisme untuk melaksanakan daurah dari asatidzah yang datang dan dari para santri-santri yang datang, dan juga dari dana-dana yang dibutuhkan. Maka oleh sebab itu persekutuan ini, adanya daurah dengan adanya para asatidzah yang mengajar dan adanya murid-murid yang mentransfer ilmu, itu semuanya telah dipuji oleh Nabi kita. Seperti di hadis yang datang dari Utsman ibn Affan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, the best of you all muslim. Sebaik-baiknya kalian bagi para muslimin apa? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang-orang yang mengajari Al-Qur'an seperti para asatidzah di dalam daurah ini. Mereka mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah wa 'allamahu. Dan juga orang-orang yang mengajarkan tadi dan juga orang-orang yang hadir untuk menuntut ilmu. Semuanya dijadikan oleh Nabi dengan lafaz khairukum. Maka yang menjadi santri dan menuntut ilmu, menjadi peserta daurah, mendapatkan kebaikan, dan yang memberikan kajian dari para asatidzah mendapatkan kebaikan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian yang mempelajari Al-Qur'an, para penuntut ilmu, dan yang mengajari Al-Qur'an dari para asatidzah. Maka kita cukup kajian kita dengan berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil